Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin sedang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 21 Mei 2023 bertepatan dengan 27 Syawal. Alhamdulillah kita mulai kembali kajian pada subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Sabta. Bapak-Ibu sekalian, pada tadi malam kita telah melaksanakan rapat untuk persiapan Idul Adha, dan insya Allah untuk harga untuk satu sapi itu untuk 7 orang, dan disepakati harganya 3,5 juta di luar untuk administrasi dan operasional, jadi 3.750.000. Untuk itu mudah-mudahan kita dilancarkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala pada pelaksanaan dan sampai distribusinya. Begitu kita mulai saja pengajian kali ini, disampaikan silakan Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun tadarusan kita pada subuh ini, kita akan mencermati beberapa ayat Al-Quran. Dewasa ini bahkan sudah begitu lama marah orang-orang yang semau-maunya menafsirkan Al-Quran sesuai tentu saja dengan keinginan hawa nafsunya atau keinginan orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk itu. Kita mulai dari surat 58. Surat 58 itu nama suratnya Al-Mujadalah. Ayatnya ayat 11. Al-Quran surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu. Terus kesananya apa? Ya sahillahu lakum. Sampai di situ. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis ya sahillahu lakum. Silakan Pak Haji pada KM artinya sampai di situ. Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Sudah sampai di sana. Allah mengatakan lewat ayat firman sucinya yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, nanti Allah niscaya akan memberikan kelapangan kepada orang yang memberikan kelapangan di dalam majlis-majlis. Majlis itu akar katanya dari jalasa, yajlisu, majlisan. Majlis itu arti secara bahasa tempat duduk. Ada Majelis Ulama Indonesia, artinya tempat duduk para ulama Indonesia. MUI, Majelis Ulama, artinya tempat duduk para alim ulama. Ada Majelis Zikir, tempat duduk orang-orangnya yang berzikir kepada Allah. Ada Majelis Ilmu, artinya tempat duduk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ya, majelis taklim. Viral kemarin ada sholat Idul Fitri di Masjid Al-Zaitun yang pimpinan pondok pesantrennya itu Panji Gumilang yang dibilang Syekh renggak, padahal sudah tidak ada lagi COVID. Pakai dalilnya dalil itu, Bu. Kalau masjid artinya dari sajadah yasjudu masjidan, tempat sujud, isi makan. Masjid, kita ini masjid ya, tempat sujud. Maksudnya untuk orang-orang yang salat. Di dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, shaf itu harus lurus dan rapat, kata hadis Rasul. Tapi Syekh Panji Gumilang bilang kayak ayat Quran, kata Quran harus berlapang-lapang. Ini tafsiran dari mana yang nyeleneh seperti itu? Padahal waktu sholat berjamaah shaf itu harus rapat dan lurus.
sapi itu disembelih, kemudian darahnya ditandean ke ember, kemudian dijadikan marus. Itu marus haram. Marus yang suka dijual di pasar itu penambah darah. Karena tadinya benda cair, darah yang mengalir. Kalau ikan masih hidup dibelek, darahnya mengalir enggak? Enggak. Damun masfuhan, darah yang mengalir, haram. Walahmal hinjir, lahma itu daging, hinjir itu babi. Kata sang dosen, sebut aja namanya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Tuh, Bapak tahu kan? Udah viral di YouTube. Kata Ade Armando, dia bukan ahli tafsir, Bapak, bukan ulama, dosen iya sih. Buzzer. Aduh, ditambah lagi gelarnya buzzer. Memang kepentingannya seperti itu, dari buruhan atau gede dari buruh nanti. Babi yang dimaksud adalah babi yang hidup di zaman Rasul, yang hidupnya itu di gurun pasir. Ada babi nggak di gurun pasir, Pak? Kalau ajak, serigala, anjing ada, Pak. Di zaman Rasul, ular ada jelas di padang pasir. Tapi entah dari mana penemuan itu, daging babi yang dimaksud diharamkan Allah itu adalah babi yang hidup di gurun pasir. Kesiangan lagi dia menurut saya ngomongnya. Saya bawa Injil Alkitab 2, Bu, tahun 1969 ini dan 1987 ini Alkitab. Kesiangan lagi ngomongnya seperti Panji Gumilang. Di Alkitab tahun 1969 terbitannya, babi diharamkan itu babi hutan. Di edisi revisi, di edisi revisi babi hutan. Di edisi terbitan lama Alkitab, Injil, Perjanjian Lama dan Baru, babi saja. Beda kan? Kalau babi hutan haram, kalau babi yang diternakan tidak. Kesiangan lagi Ade Armando. Kesiangan dia. Tapi karena orang tidak tahu isi Alkitab, benarnya babi itu diharam gente. Babi yang di zaman Rasul hidupnya di padang pasir atau di hutan belantara. Babi yang diternakan akan menumbuhkan perekonomian gitu. Dan orang makan babi itu tidak merugikan orang lain gitu. Ada orang makan babi, ada yang dirugikan nggak? Justru pasar babi diuntungkan, menumbuhkan perekonomian. Lumbatnya teh kadinya, Bapak. Ini di zaman kita, bagaimana anak cucu kita? Kan lebih gila lagi orang melecehkan Islam. Dalam Quran namanya istihza, memperolok-olokkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasul. Ayat Qurannya, abillahi wa ayatihi wa rusulihi yastahji'un. Mereka sampai berani memperolok-olokkan ayat Quran dari Allah dan hadis-hadis dari Rasul. Supaya jelas harus dibaca Alkitabnya. Baca ya. Tunana om nisieun pisan maca Alkitab teh. Kitab Imamat pasal berapa? Saya nggak kelihatan, Pak, ini pasalnya berapa? Nama kitabnya Kitab Imamat, pasal berapa? 7 atau 17? 7 ayat berapa, Pak? Ayatnya ada di situ. 11 ayat 7. Oh, pasal 11 ayat 7. Kitab Imamat. Silakan baca artinya saja, Pak.
lagi babi, terus karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Tuh, orang Karesan itu babi itu haram. Babi aja ngapain hutan, Pak? Babi. Di edisi revisi ini tahun 69, Pak. Di bawahnya aja, di depannya, Pak. Di depannya sekali. Tahun 69 ini. Ini tahun 80 berapa, Pak? Ini nggak kelihatan sama saya tahunnya. 83. Ya, 83 kurangi 69 berapa, Pak Kinkin? 83 1983 kurangi 1969 berapa? Pakai HP. 14 tahun. Di edisi revisi jadi babi hutan. Beda kan? Babi saja dengan babi hutan beda. Babi saja dengan babi yang hidup di padang pasir beda kan? Kalau ada babi hidup di padang pasir saya nggak ngerti. Coba ya ahli antropologi budaya atau ahli sejarah, di padang pasir itu, gurun pasir itu dulu berkeliaran babi tidak gitu. Sama, ini kitab Imamat. Oh enggak, di kitab Ulangan. Tadi kitab Imamat ya. Di kitab Ulangan pasal berapa Pak ini, Pak? Sebentar ya. Dari sini terus larinya kemana, Pak? Pasalnya berapa, Pak itu? Ini, Pak. Yang bawah? Pasal berapa? Pas 14 Ayat 1-2. Iya, bacakan Bapak. Yang bawahnya aja, Pak. Nanti ke kanan sini. Kalau kayak pastor bacanya, Pak. Harus kayak pendeta bacanya. Binatang yang haram dan tidak haram. Ya, binatang yang haram yang tidak haram. Terus. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Di sebelum. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Lembu, domba, kambing, rusa, kijang. Ya sama seperti Islam lah. Banyak makanan yang halal atau yang haram? Halal. Banyak yang halal lah. Tapi sekarang yang haram ditarik-tarik supaya jadi halal. Menumbuhkan perekonomian. Dan orang yang akan babi itu makan babi tidak merugikan orang lain. Logikanya itu gimana? Ya benar, tidak merugikan orang lain memang, dan menumbuhkan perekonomian, betul juga. Jadi ternak babi nanti. Terus di bawahnya aja. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari antara yang memamah biak atau di antara yang berkuku belah dan bersela kukunya, unta, kelinci hutan dan marmot. Karena semuanya itu memang memamah biak. Terus. Tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya bagimu, juga babi hutan. Juga babi hutan. Ini Alkitab 1989. Alkitab 1969 babi aja. Beda kan antara babi dengan babi hutan, beda dong. Jadi kalau babi kota ya tidak haram. Ulangi, Pak. Juga babi hutan. Coba. Haram semuanya bagimu, juga babi hutan. Karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Sudah sampai di sana aja, Pak. Taruh. Sudah. Orang Kristen itu sebetulnya makan babi itu haram. Tapi di Alkitab Perjanjian Lama 1989 yang haram itu babi hutan. Babi yang hidupnya di hutan. Babi hutan itu apa? Celeng apa? Bagong. Hah? Ya, bagong, babi, bagong, naon lah, celeng. Kesiangan Ade Armando baca ini terus diputer babi yang hidup di gurun pasir gitu. Atau di hutan belantara. Berikan ke Ade Armando ini Alkitab. Yang di Google. Iya,
Supaya gini Pak, Panji Gumilang juga jangan digugu. Tapi kalau terus-terusan itu gaya dia. Ibu sholatnya berapa waktu sehari semalam? 5 kali? 5. Leuwih teuing eta teh Bu. Ceuk dosen UI mah leuwih teuing pa 5 kali teh. Kuduna mah 3 kali. Pakai ayat Quran lagi. Pertanyaannya, dia ahli tafsir bukan? Dia ahli hadis bukan? Dia ulama bukan? Dia dosen iya. Sholat sehari 3 kali itu kesiangan Ade Armando. Kesiangan ngomongnya. Sudah lebih dulu ada orang-orang Syiah mengatakan sekte imamnya sholatnya sehari 3 kali. Kesiangan lagi Ade Armando kan? Niru-niru akhirnya Ade Armando. Cuman orang nggak ngerti. Coba lihat surat 11, surat Hud ayat 114. Anak-anak di Jalan Indramayu bukan Indramayu Al Zaitun, diajari oleh mahasiswanya Syi'i. Dek, anak-anak 3 waktu ya sholat itu. Balik ke mana ngomong baru ke bapaknya, bapak udah sholatnya 3 waktu atuh. Manggil saya orang tuanya waktu pengajian, Ustaz bener nggak sholat 3 waktu? Saya pancing, bener. Ah, si Ustaz betul bener, ayat Qurannya ada. Ikuti saya, 11 ayat 114. 11 itu surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata. Surat 11 nama surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata. Hah? Wa aqimis sholata ayat 114 Pak. 11 ayat 114 ya. Wa aqimis sholata torofain nahari wazulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at zalika dzikra lidzakirin. Pada IKM artinya 11 114. Surat Hud 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Allah memerintahkan supaya sholat itu ditunaikan pada kedua tepi siang, dalam kurung pagi dan petang. Pagi sekali, petang sekali. Berapa kali? 2. Terus? Dan pada bagian permulaan malam. Dan pada bagian permulaan malam. Malam itu mulainya maghrib, terbenam matahari. Jadi 3 waktu. Dihitung oleh Ade Armando, kesiangan dia sebenarnya. Padahal orang-orang Syiah, sikte Imamiyah 3 waktu memang. Tapi ada Zaidiyah hampir mirip dengan Ahlussunnah wal Jamaah 5 kali. Cuman karena tidak paham, kata Ade Armando, kesiangan dia. Ngomongnya kesiangan. Pengen populer aja dia. Ulangi Pak, dan laksanakanlah sholat. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Pagi sekali, petang sekali, 2 waktu terus. Dan pada bagian permulaan malam. Sudah 3 kali. Ade Armando ngerti tafsir tidak, ngerti hadis tidak, gitu aja sudah. Coba lihat hadis Bukhari nomor 300, pas sekali. Bukhari nomor 300. Tapi kalau diberikan kepada dia kata misalnya waktu. Tapi karena viral didengar oleh jutaan manusia, sampai-sampai anak di Jalan Indramayu daerah Antapani diajari oleh mahasiswa, yang ngajarnya mahasiswa Ibu.
Mula-mulanya tidak ketahuan, tapi setelah mengumpulkan sholat 3 waktu, anaknya ngadu sama orang tuanya manggil saya, waduh ini Syiah ini sudah masuk ke masjid, di jalan Dermayu Syiah sudah masuk, dibawa oleh mahasiswa. Tilu waktunya jang sholat teh, ulah 5 waktu gitu. Silakan, Bukhari nomor 300. Artinya Bapak? Bukhari ayat 300. Nomor 300. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah pendapat Anda sekalian jikalau sebuah sungai mengalir dekat pintu rumah Anda, kemudian Anda mandi di sungai itu 5 kali sehari, masih adakah daki yang tinggal di badannya? Jawab mereka, tidak tinggal sedikit pun. Sabda beliau, begitulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Kata Rasul, sholat itu sehari semalam 5 waktu. Rasul memakai metode tanya jawab. Tanya jawab itu jadi metode dakwah. Rasul bertanya kepada para sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, bagaimana menurut pendapat Anda sekalian bila di halaman rumah Anda ada kolam yang jernih, Anda mandi sehari 5 kali, masih tersisakah daki pada badan Anda? Tentu tidak ya Rasul. Kata Rasul, begitulah sholat yang 5 waktu sehari semalam. 5 waktu Pak. Kata Rasul, bagaimana menurut pendapat Anda jika di halaman rumah Anda ada sungai yang jernih mengalir, Anda mandi 5 kali sehari. Jadi sholat 5 kali sehari teh untuk Pak Anda. Jika di halaman rumah Anda, katanya gitu, untuk yang namanya bukan Anda harus 3 kali. Wah, itu. Ada di sini Pak Anda? Susah wah. Kesiangan Ade Armando. Cuman tidak mengatakan seperti orang Syiah Imamiyah. Ketahuan orang yang ngaji Syiah Imamiyah 3 kali ke sholatnya. Ada duhrain, ada isyayain. Duhrain itu mau waktu duhur, mau waktu asar, pokoknya sekali aja. Dan maghribain, isyayain, boleh maghrib, boleh isya. Jadi boleh duhur, boleh asar, waktunya boleh duhur di duhur, boleh di asar. Subuh lain. Pagi subuh, duhrain atau boleh di duhur, boleh di asar. Kemudian maghribain atau isyayain. Saya heureyan heula bapak-bapakna, bapak buka gara surat 11 ayat 4 seberapa kali. Coba lihat surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra. Ayatnya 78, maaf. Al-Isra atau Bani Israil ayat 78. Artinya Pak, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Betul ayat 78 betul? Iya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, pada DKM artinya 78. Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam,
dan laksanakanlah pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini jadwal waktu sholat. Tegakkan olehmu Muhammad sholat dari mulai matahari telah tergelincir hingga gelap malam. Itu untuk 4 waktu sholat. Dari mulai matahari telah tergelincir hingga gelap malam, itu untuk duhur, asar, maghrib, isya. Dan dirikan pula sholat subuh, sholat fajar, karena sungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Sama sholat lain juga disaksikan oleh para malaikat. Ada footnote-nya Bapak? Ada catatan kakinya? Sholat subuh. Bukan, catatan kaki yang pertama. Catatan kaki. Ada Pas. Ini menunjukkan waktu-waktu sholat yang 5 katanya. Ada footnote-nya. Ayat ini menerangkan waktu sholat yang 5. Tergelincirnya matahari untuk waktu sholat zuhur dan asar, gelap malam itu untuk maghrib dan isya serta subuh. Iya, subuhnya tersendiri ya, tidak bisa dijamak. Takhir atau takdim subuh tidak bisa. Kalau yang 4 bisa, duhur, asar, duhur, maghrib, isya, subuh, isya, maghrib bisa dijamak, takdim atau takhir. Yang subuh itu tersendiri. Dan banyak lagi waktu jadwal sholat itu di Quran, bukan hanya ini. Yang 5 waktu maksudnya. Kalau orang yang paham tertawa, Ade Armando kesiangan terus ini ngomongnya. Nanti kira muncul lagi, tunggu aja. Dan nguliknya karena itu memang membuat fitnah, membuat syubhat. Saya tanya jamaah yang ada di sini, kalau di gurun pasir, padang Sahara, ada babi nggak? Dukanya tak apa? Meninggal. Kudu nanya ke nana ke orang Arab Badui. Ari gurun Sahara teh di sana banyak babi atau enggak? Kalau ini benar serigala ada. Kalau babi nggak ngerti. Tapi penemuan dia kayaknya ada. Tapi di Alkitab, kitab Imamat dan kitab Ulangan, babi di edisi revisi babi hutan yang hidupnya berkeliaran hutan belantara. Kalau di Armando itu padang pasir. Kesiangan lagi. Tapi kata bapak tong delayanan jelema gelok itu mah. Nanti sarwa gelok nah. Saya hentikan tadarus kita sampai dengan di situ. Jadi materi ini 1, Syekh Panji Gumilang, katanya profesor doktor, yang madhabnya madhab Soekarno. Bung Karno bikin kitab fikih enggak? Fikih Soeharto nggak ada. Ada fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, dan fikih Imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Bung Karno nggak pernah bikin kitab fikih, yang jelas dia marxisme gitu aja sudah. Marxis. Imah yang kapake ku Megawati Cigana. Madhab saya madhab Bung Karno. Kemudian madhab saya madhab Muhammad Soeharto. Saya tutup formalnya, nanti tanya jawab baik yang sehubungan dengan materi yang kita tadarusi atau yang di luar itu boleh saja. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taqabbalallahu minna wa minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang sesi tanya jawab boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas materi hari ini yang mungkin apabila kita ada pertanyaan tentang yang tadi gitu ya, kita mudah-mudahan bisa jawab gitulah, minimal kita bisa counter bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan fitnah-fitnah di akhir zaman ini, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, atau kita minimal terhadap keluarga dan teman-teman di sekitar kita gitu ya, minimal seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Ibu-ibu, maaf silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan sholat. Kalau dulu saya pernah baca di sebuah hadis
Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Tapi pernah baca keterangannya jangan terlalu keras supaya tidak ada istilahnya itu saling musuh-musuhan. Jangan terlalu, Maksudnya jangan terlalu keras gitu loh kan. sopnya harus lurus dan rapatnya jangan terlalu keras. Supaya tidak terjadi perselisihan di antara kamu. Jangan terlalu dipaksakan. Justru kalau tidak lurus dan rapat akan terjadi perselisihan, justru begitu. Bukan jangan terlalu keras rapatnya, nanti terjadi permusuhan. Justru kebalikan hadisnya. Watah talifu. Nanti kalau kamu tidak begitu, kamu akan pakia-kia. Justru hadisnya yang saya pahami kebalikannya. Bukan lamun keras teuing terjadi nanti apa? Pertikaian. Justru kalau tidak begitu, karena tidak begitu ternyata Islam gontok-gontokan aja. Gara-gara sop. Kalau yang saya pahami kebalikannya hadis dari yang Anda utarakan barusan. Fatah talifu gitu. Kalau orang Arab di Saudi Mekah ngomongnya gimana? Bukan watarasu wasudul hilal. Wasudul hilal. Selalu begitu Imam Haram atau Nabawi. Silakan Anda lanjutkan. Gimana bunyi hadisnya? Jangan terlalu keras. Redaksinya. Kayaknya begitu tapi mungkin penafsirannya salah gitu. Oh, bukan jangan terlalu keras. Bahkan Rasul ada yang dadanya terlalu ke depan. Rasul mau takbiratul ihram itu dulu. Jangan terlalu nonjol ke depan, jangan ke belakang kan ini aneh dada Anda. Pernah. Dan kalau di zaman Rasul itu Umar bin Khattab selalu piket dengan pedangnya tentunya. Lamun aya nu teu lurus ka diluruskan dengan pedangku kata Umar. Ya Allah. Bubar kalau zaman sekarang. Tumit dengan tumit apa? Ada hadis. Justru yang saya pahami hadisnya kalau tidak lurus dan dapat patah talifu. Nanti kamu akan selalu bertentangan. Sudahlah pakai ayat Quran aja ya, dan ini benar Qurannya. Surat 5 ayat 65. Saya tanya nanti kondisi sekarang sudah lama sedang begitu atau tidak? Pangidrok ajengan itu sampai ke surat 565 Bapak. Pangidrok ajengan. Kurang martara ngamu mulai Quran jadi tenepi-nepi pemahaman ke arah sana. Ini mah pemahaman guru saya ajengan, kiai memang. Kiainya Quran Sunnah. Kiai mursyid lah. Surah 565. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tidak dibawa ke arah shaf yang lurus rapat, rengang-rengang. Ayat Qur'annya seperti ini bunyinya. Gimana pangkal ayatnya? Colok biar saya ingatannya ingat. Hah? Oh, bukan. Surat 6 kalau begitu. Ayatnya 65 sih. Gimana bunyinya? Iya benar. Surat 6 bukan 5. Al-An'am artinya satu ingon-ingon binatang ternak. Ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha alaikum adaban. Kalimatnya adab itu siksa. Katakanlah oleh Rasul, dialah Allah yang berkuasa mengirimkan, menurunkan siksa, adab. Dari mana datangnya siksa itu? Min fauqikum au min tahti arajulikum au yalbisakum syia'an wa yudhiqa
ba'dakum ba'sa ba'din fangdur kaifa nusarriful ayati la'allakum yatadzakkarun. La'allahum yafqahun. Silakan pada KM artinya surat 6 ayat 65. Al-An'am ayat 65. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kaki. Sudah. Kalau Allah mau berkehendak menurunkan siksa dari atas dan dari bawah kaki. Dari atas seperti apa Bapak? Catatan kakinya. Seperti hujan batu. Dari atas hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Dari bawah. Dari bawah gempa bumi, banjir dan sebagainya. Itu adab dari Allah. Kiai punya persepsi lain. Setuju atau tidak setujunya nanti tuangkan kepada saya. Siksa yang dari Allah dari atas maksudnya elit politik. Dari bawah akar rumput yang abring-abringan berem warnana ngadukung partainya pasti jadi raja jalanan. Azab Allah dari atas itu bukan hujan batu, sambaran petir, angin puting beliung, tapi itu juga bisa. Yang dari atas itu elit bertengkar, berebut kekuasaan. Bener nggak? Enggak berebut kekuasaan ini untuk kepentingan rakyat. Slogana kepentingan rakyat, kepentingan partainya. Dari bawah siapa? Akar rumput ngebela yang didukungnya. Terus atau yang ketiga bentuk siksanya atau apa? Atau dia mencampurkan kamu dengan dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Atau Allah akan mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Itu multi partai. Setuju atau tidak setuju? Kemukakan ke hadapan saya. Dan kondisinya sekarang sedang begitu gak? Tolong dijawab jemaah. Kondisi sekarang sudah lama sedang begitu tidak? Muncul lagi partai umat, muncul lagi partai gelora. Bapak mau bikin partai angin ribut? Atau ulangi Pak? Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Kemudian dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Ya, dalam partai itu satu warna, gontok-gontokan. Satu warna. Hijau dengan hijau, satu warna. Biru dengan biru, merah dengan merah, sewarna. Apalagi yang berbeda warna. Satu golongan merasakan keganasan kepada golongan lainnya. Di TV saling rangkul salaman, tetap di TV juratin awas ya. Gak ada musuh abadi dan teman abadi Bapak, tidak ada ya. Ada musuh abadi dan teman abadi, nanti koalisi demi kursi. Jadi ada pejabat ayat kursi, sebelum menjabat kental ayat kursinya, setelah duduk di kursi empuk lupa ayatnya. Jadi pejabat ayat kursi. Si Ustadz mengiri itu kepilih teh gitu. Terus Pak. Atau ulangi yang ketiga bentuk azab Allah apa yang ketiga? Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Terus dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Berulang-ulang kami berikan kepadamu tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat kami, kebesaran kami. Tapi tidak sesalah ada la'allahum, lalu apa ujung ayatnya? Yatafakkarun, yafqahun, supaya aranjeun paraham teu paham-paham. Ya, sampai di sini menjawab pertanyaan Ustadz tadi. Yang saya ketahui justru kalau pas solengkrah
sopna akan terjadi naon fatakhtalifu qulubakum atas duwi ka dieu heula tas jam genep pas. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang bertanya cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu sekalian, kita telah melaksanakan kajian pada hari ini yang membahas tentang info-info faktual yang di zaman fitnah. Kita harus terus meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Islam ini. Mudah-mudahan kita tidak terbawa arus menjadi percaya gitu ya, ataupun goyah gitu ya, untuk kita semakin mantap hujah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam membentengi diri kita terhadap fitnah-fitnah yang berseliweran di zaman fitnah ini, serta apalagi mau tahun politik gitu ya. Kita mudah-mudahan terus kuat dan kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditetapkan dalam agama ini gitu ya. Amin. Karena kita tahu banyak juga yang secara agama itu kuat, tetapi apabila menjadi seorang yang keluar dari Islam, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Nanti siang mungkin ada halal bihalal Pak Ustaz jam 9-an di sini. Halal warga, mudah-mudahan kita semua dilancarkan acaranya. Kita tutup dengan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin ya biasanya. Alhamdulillah.